Ya, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi di Sarasehan Masyarakat Karawitan Yogyakarta, dan sebagai informasi bahwasanya Sarasehan Mas Karyo ini sudah diadakan hampir 4 tahun lamanya, dan saya kira semoga saja ini masih berlanjut terus, dan tentu saja banyak sekali topik dari Karawitan terutama di Yogyakarta. Saya kira sebagai samudra ya, tidak akan ada habisnya untuk dibahas dari berbagai aspek. Dan pada kesempatan kali ini saya mengundang dari Mas Aman Suneko yang selaku pembina di hari yang wingit ini, karena bertepatan dengan Suro, kita akan membahas sesuatu yang saya kira sangat abot ya, tapi semoga nanti Bapak Ibu tidak keberatan dengan materi ini. Jadi waktu itu saya dihadapkan oleh Mas Aman untuk membahas suatu topik yang kalau kita lihat ada 3 aspek yang nanti akan kita bahas, dan sebenarnya ini sangat relevan dan sangat sangat suatu gaya sebenarnya mainstream, tetapi tidak disadari oleh masyarakat Karawitan yang ada di Yogyakarta. Bahwasanya Karawitan tidak hanya sekedar persoalan menabung, tetapi di luar itu semua ternyata ada suatu proses sosial seni yang berjalan mengitari Karawitan. Ada proses kontestasi, ada komodifikasi, dan juga dekonstruksi yang terkadang hal ini menjadi suatu bumbu-bumbu penting dalam perkembangan seni Karawitan. Dan perkembangan itu sendiri bisa memajukan ataupun bisa ada potensi untuk memundurkan. Nah, nanti kita bisa akan melihat seberapa potensinya sih 3 aspek ini bisa membangun seni Karawitan terutama yang ada di Yogyakarta dan juga sekitarnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan dibantu oleh seorang moderator yang saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar. Beliau adalah seorang komposer dan juga seorang akademisi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta jurusan Karawitan. Dan hari ini Yuwono Pangestu pun sedang menjalankan studi doktoral di Prodi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Sekolah Pascasarjana UGM. Beliau adalah Mas Aman Suneko MSN, dan kami haturkan waktunya sepenuhnya kepada Mas Aman untuk bisa memandu acara Sarasehan Mas Karyo pada kesempatan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya, lestari budaya. Semangat sekali. Padahal belum makan siang ya, baru dipegang. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Redian selaku pembawa acara pada acara Sarasehan Mas Karyo Masyarakat Karawitan Yogyakarta. Benar sekali, ini sudah beberapa kali diselenggarakan dengan periode yang beragam setiap tahun, jadi tidak tentu, kadang 4 kali, kadang 3 kali, pernah 2 kali juga, bahkan pernah sekali karena baru pertama kali. Terima kasih kepada Taman Budaya Yogyakarta yang sudah untuk kesekian kalinya memfasilitasi dunia seni Karawitan dengan ruang diskusi yang setiap diselenggarakan Sarasehan ini cukup tampak antusias dari para praktisi maupun para pengkaji maupun para pengamat penggemar Karawitan untuk bersama-sama menggunakan atau berdiskusi bersama-sama tentang wacana-wacana yang berkembang, tentang segala kemungkinan yang awalnya mungkin itu hanya bayangan, hanya wacana terus, tetapi dengan diskusi ini yang biasanya pada akhir tahun kemudian dirangkai menjadi sebuah karya tulis baik TB Taman Budaya Jakarta, dan harapannya ini akan bermanfaat untuk membuka wawasan para masyarakat Karawitan di Yogyakarta. Hari ini spesial karena selain topiknya mungkin ya kita anggap topiknya biasa saja ya, nggak usah berat, ini biasa saja. Kalau bulannya ya kita mengawali bulan yang tidak biasa, jadi tahun baru Hijriah ya, tahun baru yang kita peringati bersama-sama, tentu saja dengan energi yang baru, dengan energi yang lebih keren, akan membawa kita pada kehidupan Karawitan yang lebih baik. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pada kesempatan hari ini
kami telah menghadirkan 3 narasumber yang kompeten, mumpuni dalam topik yang diketekankan pada kesempatan hari ini. Yang pertama saya perkenalkan dulu. Yang di sebelah kiri saya yang paling cantik, setebi. Ini adalah Dr. Penny Chandrarini. Siapa yang tak kenal beliau? Ini tumben, ini kita beruntung sekali karena biasanya ini ada di USA. Pas kami aturin ternyata kok kebetulan sekali pas berada di kampung halaman, sehingga setelah traveling hampir 2 jam tadi pastinya ya, perjalanan numpak buruk atau numpak apa tadi, motor mulu. Jadi akhirnya bisa sampai ke sini. Dia adalah salah satu staf pengajar di ISI Surakarta, jurusan Prodi Karawitan. Ya, tentu saja sepak terjangnya di dunia seni. Salah satunya adalah Mbak Penny ini yang berani dan konsisten sampai hari ini mengangkat citra Siden. Hanya dengan misalnya penabuh itu ternyata tidak harus misalnya menguasai semuanya, instrumen itu harus terkuasai dengan baik itu baru mumpuni, ternyata tidak. Konsisten pada satu hal, meskipun sudah lengkap, Mbak Penny sudah tentu mahir untuk memainkan rinciannya, tetapi memang konsentrasi pada satu bidang ini sudah dibuktikan. Yang terakhir tergabung dalam One Beat yang USA ya. Saya kira hanya sebagai peserta, ternyata sebagai penilai. Ini luar biasa mewakili Indonesia dan baru saja mengenal keadaan namanya. Kalau saya soalnya follow Instagramnya, jadi kemana-kemana itu saya ikuti terus, menginspirasi. Lalu yang di sebelah kiri Mbak Penny ini paling tua, paling muda. Ini Mas Dian Wikanto. Ya, Mas Dian ini dulu mungkin mengenal gamelan tidak tidak dengan motivasi yang muluk-muluk, hanya kebetulan kemudian karena sekolahnya di Brito ketemu dengan saya yang mengaku ekskul karawitan pada waktu itu, mungkin akhirnya juga menjadi fan saya karena cara mengajarnya arogan, cocok dengan anak-anak Brito. Ketagihan, kemudian melanjutkan kuliah di ISIMOD Universitas Gadjah Mada, bergabung juga dengan UKM Swaga Yogyakarta, hingga akhirnya dunia kalian nggak bisa lepas dari pikirannya Mas Dian. Ya, kadang-kadang pikirannya aneh, karena pikiran anehnya itu kemudian Taman Budaya Jakarta nganturi Mas Dian untuk berbagi keanehan pikirannya yang akan kita dengarkan bersama-sama pada siang hari ini. Kemudian narasumber yang ini ya, ini Dr. Bayu Wijayanto, kebetulan menjabat Kajur Kaprodi jurusan Karawitan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beliau lulusan dari etnomusikologi ISI Surakarta yang kemudian terdaftar di Yogyakarta, dan pada tahun lalu juga menjadi salah satu pembicara dalam forum diskusi kita yang seperti kita sampaikan pada siang hari ini. Kami harap 3 narasumber ini akan dapat memaparkan, dapat berbagi ilmu dengan topik yang pada siang hari ini kita usung, interseksi sosio seni karawitan. Yang tadi disampaikan ada tiga hal yang kita angkat: kontestasi, komodifikasi, dan dekonstruksi. Bagaimana awalnya itu akan saya bacakan. Karawitan sebagai teks pertunjukan pada akhirnya terwujud di antara tatanan sosial yang mengitarinya. Tatanan tersebut bersangkut paut antara konsensus dan konvensi yang terpatri dalam karawitan secara kompleks.
Konsensus ataupun konvensi keduanya terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat sebagai komponen kehidupan sosioseni. Kedua-duanya tidak bersifat wajib, menimbang adanya suatu pembacaan ulang dan tatanan atau kesepakatan yang telah ada sebelumnya. Pembacaan ulang tersebut dilakukan guna mencermati ulang perihal relevansi. Ini selalu kita tekankan. Perlunya Saracen ini karena kita mengukur relevansinya kerawitan itu sampai hari ini melenceng, mau sinergi, mau gimana, atau kita perlu melakukan apa ini dari diskusi ini terhadap zaman yang sedang berjalan, sehingga potensi mendobrak paham konservatisme dan kemaslahatan kapitalisme. Karawitan kemudian dihadapkan pada ladang kontestasi yang menyebabkan perubahan teks melalui proses komodifikasi dan dekonstruksi. Kontestasi sendiri dimaknai sebagai suatu dinamika dalam mengutarakan argumen baru. Argumen ini bisa dimaknai, bahkan bisa kita anggap sebagai suatu tentangan atau sanggahan terhadap argumen yang terdahulu yang pernah ada. Kontestasi dalam karawitan salah satu dampak yang aktual terjadi menawarkan suatu langkah komodifikasi, langkah membawa teks seni karawitan menuju ranah komoditas. Kontestasi pula menyuguhkan suatu argumentasi bahwa perlu adanya proses penataan ulang dan terciptanya sudut pandang baru menjadi baru, suatu bumbu dalam perkembangan dunia seni karawitan. Semua jenis persinggungan sosio-seni karawitan perlu untuk direfleksikan secara lebih guna meneliti seberapa dampak tersebut. Kehadiran akademisi, praktisi, junior dalam seni karawitan akan memberikan gambaran yang aktual mengenai hal yang dikemukakan di atas. Untuk itu, kita akan mulai dari yang berpikir aneh dulu. Bukan aneh negatif ya, karena Mas Dian kami rasa paling muda di sini. Mas Dian ini murni outsider dalam karawitan. Mengalami karawitan mungkin porsinya kalau dari usianya masih belum seberapa, pengalamannya menjadi praktisi yang benar-benar ambil dalam dunia praktik karawitan. Tetapi pengalaman ketika beliau ini berada di Gang Samukilan, di Brito, kemudian ada di Swakayu Utama dan beberapa event seni pertunjukan, ini yang menjadikan beliau ini kadang-kadang terinspirasi pada fenomena-fenomena relevansi karawitan dengan perkembangan zaman pada masa sekarang ini. Itu Mas Dian, monggo, Anda sudah siap? Siap. Waktu yang tersedia kurang lebih 10 sampai 15 menit. Semoga silakan. Terima kasih Mas Moderator, Mas Guru saya memberikan waktu. Terima kasih juga Taman Budaya Jakarta yang memberikan waktu juga. Dan saya diakhiri oleh dua orang pakar yang itu. Grogi saya. Grogi banget Mbak Penny dan Pak Bayu. Salam hormat buat Mbak Penny dan Pak Bayu. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan ini. Kalau ada salah atau apa yang telah dikoreksi. Kayak ujian ini sebenarnya. Ujian skripsi. Baik, para hadirin yang saya hormati, ini saya mengangkat judulnya ini tentang judul Mas ya. Musik karawitan dalam komodifikasi. Merupakan sebuah produk kebudayaan yang diperjualbelikan. Kemudian, next. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memberikan pengertian yang sederhana tentang komodifikasi, gitu, yang tidak lepas dari industrial society ya, industri budaya yang memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dengan menjual musik karawitan, entah itu gamelan atau pas pertunjukan karawitannya itu sendiri. Nah kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komodifikasi. Yang pertama adalah faktor ekonomi.
motivasi seorang praktisi seni atau seniman atau konten kreator itu melihat ada peluang besar ketika ingin menjual produk-produk budaya tersebut. Nah, untuk fokus pembahasan kali ini saya akan lebih kepada ke musik karawitannya itu. Kalaupun gamelan sudah memang menjadi industri ekonomi kreatif kayak Mojolaban, itu di Jakarta sendiri juga ada yang orang yang menjual produk gamelan sebagai barang dagangan gitu kan. Tapi untuk yang saya paparkan lebih ke musik karawitannya sebagai output dari sebuah otak-atik keahlian gitu ya. Kemudian faktor sosial. Nah, faktor sosial di sini lebih pada masyarakat Jawa khususnya itu lebih masih memberikan apresiasi yang lebih dan menempatkan karawitan sebagai bagian dari keseharian masyarakat Jawa, kayak acara pernikahan, entah di guyon-guyon atau apapun itu. Nah, dalam keseharian pun masyarakat Jawa itu masih mendengarkan gamelan musik karawitan itu sebagai alternatif musik yang unik dan khas. Kemudian faktor budaya adalah bagaimana para praktisi seniman itu masih mereproduksi karawitan ini sepanjang hayat mereka, karena ada motivasi bahwa ini adalah sesuatu yang adiluhung yang harus tetap eksis walaupun ada gempuran JKT48 di SCH misalnya gitu, ya kan? Nah, kemudian itu bentuk-bentuk komodifikasi. Yang pertama adalah komodifikasi konten. Nah, komodifikasi konten itu bukan semata-mata pada bentuk mediumnya, tapi lebih ke isi materi. Gitu. Kemudian ada komodifikasi audien, di mana para produsen ini menempatkan konsumen sebagai faktor produksi mereka. Ketika tidak ada konsumen, gitu, nah maka tujuan ekonomi para produsen ini tidak akan jalan. Kan? Yang kemudian yang terakhir adalah komodifikasi tenaga kerja. Ketika kita akan membuat something gitu tanpa adanya pengrawit, kan, kita tidak bisa. Saya menabuh 3 alat kan mungkin hal yang mustahil juga. Tidak bisa bekerja sendiri. Selanjutnya, Mas Moderator. Nah, ini adalah alur berpikirnya tentang bagaimana perubahan musik karawitan itu dari sarana ritual kemudian menjadi barang komoditas gitu kan, yang bernilai ekonomi dan menguntungkan si produsennya, di mana akan dipaparkan dalam dua bahasan yang pertama tentang faktor pembentuk dan bentuk-bentuk komodifikasi. Selanjutnya, next, faktor pembentuk komodisi. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, ada tiga faktor. Yang pertama faktor ekonomi, bagaimana tentang produsen menjual yang ini dilakukan oleh para seniman sendiri gitu, oleh praktisi seni gitu, ataupun vendor-vendor komunitas gamelan untuk mendapatkan keuntungan dari memproduksi gending-gending gending karawitan yang sudah jadi, yang bisa didengar, bentuknya itu gending-gending ageng, gending-gending tengah, atau gending-gending alit. Kemudian dari faktor sosial yang sudah seperti saya jelaskan tadi, bahwa masyarakat Jawa itu masih memberikan apresiasi yang tinggi, bukan memberikan ruang yang hidup bagi musik karawitan agar tetap eksis gitu, sebagai kelengkapan sarana
kehidupan sosial mereka dalam event-event atau apapun itu. Kemudian faktor budaya berkaitan dengan kreativitas praktisi seni dalam mempertahankan seni karawitan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Jawa sendiri. Selanjutnya, nah kemudian bentuk-bentuk komodifikasi. Yang pertama adalah komodifikasi konten. Kata dengan yang dijual adalah isi materi. Komodifikasi konten merujuk pada muatan materi ya, para hadirin sekalian saya hormati. Isi atau informasi, kan? Misalnya dalam musik karawitan itu kayak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gending karawitan mandiri dan gending terkesan atau tari, entah itu klasik ataupun garapan kontemporer, di mana komodifikasi konten ini bisa dinikmati baik secara langsung maupun tidak langsung, live performance secara sama, indirect performance, misalnya dalam acara komersil, dalam simposium atau acara pernikahan atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan musik agar tidak membosankan sebuah acara tersebut ya. Kemudian baik secara tidak langsung menggunakan medium digital kayak YouTube, Spotify, Joox dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah bagian dari bagaimana produsen itu mengkomodifikasi konten melalui medium-medium kayak VCD juga. Misalkan perusahaan Lokananta gitu kan, Mira Record itu menjual gending-gending karawitan dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh keuntungan. Karena memang pasca kemerdekaan gitu, Lokananta ini, stasiun Lokananta ini berperan signifikan dalam perkembangan musik karawitan yang terekam gitu ya. Terekam secara fisik gitu. Secara fisik meskipun di sisi lain banyak perusahaan swasta juga yang tujuan ekonominya itu memproduksi musik-musik karawitan gitu, yang kemudian dijual kepada masyarakat luas gitu. Kalau stasiun Lokananta itu awalnya itu memproduksi gending-gending karawitan untuk tujuan nasionalisme, karena pasca kemerdekaan itu kan masih masa-masa transisi yang labil gitu. Maka semangat nasionalisme, patriotisme itu ditumbuhkan melalui percetakan musik-musik daerah dan gending-gending karawitan gitu. Namun lambat laun itu pada dasawarsa tahun 50-an ya, 60-an gitu, jadi Lokananta itu bergeser dari perusahaan yang berlaba menuju berorientasi profit gitu kan, berorientasi profit karena dia itu dalam undang-undang tidak hanya sebagai tujuan melestarikan tradisi dan menanamkan rasa cinta Indonesia, tapi juga ada motif ekonomi di situ. Selanjutnya, komodifikasi audiens. Komodifikasi audiens ini contoh realnya itu adalah para produsen itu mengiklankan produk mereka. Kalau untuk saat ini lebih mudahnya menggunakan sebuah platform digital, iklan Instagram gitu kan, dengan membayar 50.000 dan itu akan ditonton khalayak umum, dan lebih mudah para produsen ini sampai ke tujuan konsumen daripada menggunakan cara-cara konvensional gitu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh ya. Ini memang sengaja saya buat nanti, karena ini bukan forum akademik di kampus, nanti saya dan demo. Saya diplomasi, itu saya bahaya. Jadi ini adalah contoh gitu ya, contoh
contoh bagaimana seorang produsen itu mengkomodifikasi audiens melalui sebuah iklan. Di situ ada captionnya ya, mau bikin musik, terus apa ya? Lihat ya. Sebentar mau ambil. Mau bikin musik, ngobrol dulu aja. Jadi ada simbol-simbol tanda-tanda yang mengarahkan pada konsumen atau mereka yang tertarik untuk membeli musik itu langsung menghubungi para produsennya. Barangkali saya mau membuat musik iringan tari Kulit Lambang Sari atau Beksan Lawung atau Bedoyo atau apapun, saya bisa langsung menghubungi para produsen ini gitu, dengan membayar sejumlah royalti yang harus saya bayarkan. Karena memang sesuai dengan undang-undang hak cipta, para produsen itu memang punya hak untuk mendapatkan royalti dari hasil karya itu. Ketika memang si produsen itu berniat untuk mematenkan produknya, baik Instagram maupun YouTube gitu ya, karena memang komodifikasi audiens itu lebih cepat ditangkap oleh masyarakat sekarang dengan percepatan ruang digital mereka. Dunia dalam genggaman itu lebih cepat. Selanjutnya, siapa sih? Ini adalah juga contoh yang sama gitu kan. Jelas di sana terpampang itu industri budaya, industri kreatif gitu kan. Jadi namanya industri itu kan apa ya? Ada hubungannya langsung dengan motif ekonomi. Motif ekonomi yang menguntungkan para produsen itu. Jadi memposisikan gamelan musik karawitan itu tidak hanya sebatas untuk sarana ritual, misalnya di jalur benteng, tapi secara gradual itu musik karawitan sudah mengakar di masyarakat Jawa. Tidak hanya di jalur benteng saja, tapi di kecamatan pinggir pun ada yang nabuh gamelan kan. Jadi secara bebas, secara ekspresif itu jadi bisa diterima di masyarakat atas. Itu sama, case-nya sama, dua case yang sama. Cuma dia juga ada arahan jika konsumen itu hendak untuk menyewa produsen ini. Ada JP, ada link, ada Instagram, ada Facebook, dan sebagainya. Selanjutnya, kemudian ada komodifikasi tenaga kerja. Ini secara simpel seorang produsen itu dalam produksi beberapa itu butuh tenaga kerja juga, tidak bisa dilakukan secara sendiri. Lanjut. Nah ini contohnya, rekaman di sebuah tempat gitu kan. Ini tidak asing dari pasangan, banyak kan ya. Selanjutnya, nah ada 3 kesimpulan dulu ya, dimana komodifikasi musik karawitan oleh perusahaan maupun perseorangan komersil secara langsung menggeser pada nilai guna menjadi nilai tukar yang lebih menguntungkan mereka. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya komodifikasi adalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya berjalan bersebelahan. Yang ketiga adalah ini yang sangat-sangat familiar, terutama di kalangan anak muda kan. Percepatan ruang digital jadi ruang besar dari produsen untuk mendistribusikan kepada konsumen melalui berbagai platform dengan mudah dan cepat. Kan? Jadi YouTube, Spotify menjadi sarana arena medium untuk mendistribusikan. Tidak lagi pada kaset atau VCD yang sudah bergeser ya kepada diri sekalian. Kemudian selanjutnya, nah namun demikian ada beberapa catatan kritis sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk
Nah, motivasi kita secara positif agar karawitan, seni karawitan itu tetap eksis, tetap luhur sepanjang hayat gitu. Yang pertama adalah modifikasi musik karawitan membawa pada degradasi pemahaman terhadap fungsi dan makna geling bagi masyarakat awam. Karena memang saya pernah menemui bahwa seorang konten kreator itu salah menempatkan isi konten dengan musik karawitan itu sendiri. Kontennya apa, musiknya apa, jadi nggak cocok gitu. Jadi itu tidak sesuai dengan makna dari gending itu sendiri. Wilujeng itu maknanya tentang doa, selamatan, ini Bapak Ibu, tentang harapan-harapan. Itu enggak sinkron. Yang kedua adalah kekhawatiran akan hilangnya terhadap nilai estetis karawitan yang akan didukung karena adanya digembleng musik barat. Nah ini. Nah, karena musik karawitan itu unik gitu. Ada sesuatu yang tidak dijumpai oleh musik barat. Misalkan nges gitu. Menurut hebatnya Musas Mito Dipuro, Bu Sutiah itu, nges itu adalah unspoken feeling. Tidak rasa yang melambung-melambung yang tidak bisa diungkapkan dengan rasa verbal gitu. Nah itu. Karena memang genre musik barat itu sangat mendominasi gitu ya. Karena banyak musik karawitan yang temponya, beatnya dan sebagainya itu disesuaikan musik barat gitu. Yang terakhir adalah ekstraksi data ilegal menyebabkan para seniman kehilangan pengakuan selayaknya atas karyanya. Misalkan ada seniman itu yang memang beliau ini tidak mematahkan haknya gitu. Bisa saja dengan mudah diekstraksi untuk kepentingan komersial orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang untung siapa? Yang untung ya orang yang ekstraksi data itu, bukan seorang produsennya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf, dan mungkin ini adalah forum yang membangun gitu. Jadi dari para hadirin juga memberikan masukan untuk perkembangan dan eksistensi masyarakat di masa mendatang dan saat ini. Terima kasih. Nah, betul toh. Aneh pikirannya itu aneh. Tapi itu tadi saya sudah sempat kejebak ini. Malah ngomong modifikasi. Oh, saya memaklumi karena beliau ini sebagai sekarang kedudukannya kan pengamat ya kan, pengamat itu, dan cakannya cak zaman saiki, jadi dari tadi ngomongnya karawitan yang kadang-kadang semakin jauh dari buminya, tapi di akhirnya ternyata ini di luar dugaan dengan basic yang bukan karawitan tapi sangat bilani karawitan. Jadi ternyata komodifikasi itu perlu kita bicarakan, perlu kita bahas di sini karena menurut saya pribadi, saya juga tidak alergi komodifikasi. Nih khawatir seperti Mas Dian. Jadi kalau semua ini kemudian dicolke sesuai dengan relevansi zamannya, kita tidak cermat memetakannya, itu sudah hati-hati karena semua jadi orientasinya bermain gamelan, duit, bikin dokumentasi, wah jual ini direkam, nah, selalu begitu. Tapi yang begitu apakah salah? Tergantung panjenengan semua. Nanti kalau yang nggak setuju langsung speak up, gitu kan? Gitu. Nah saya setuju dan nggak setuju kok. Oke, terima kasih Mas Dian wacana yang diberikan, semoga bisa menggugah dan menyadarkan masyarakat karawitan yang kadang-kadang nggak sadar itu terlelap memangsanya ini mengalir terus tapi ternyata menggok rasa. Ya, untuk berikutnya kita akan semakin menuju ke puncak lagi. Yang berikutnya dari Mbak Dokter yang paling cantik se-Taman Budaya Jakarta.
Sudah disiapkan ya dengan karawitan di jalur hidupnya. Sudah. Sinyalnya ini padahal saja. Ini termasuk memodifikasi bukan ya? Cuma mau mengirim data tadi. Oh, mungkin ya di situ. Oh masih di situ ya Allah. Padahal cecak-cecakan ya. Gara-gara teknologi ini harus melalui satelit dulu baru ke sini ya. Monggo Mbak Fani, 10 sampai 15 menit ya, nanti diskusi kita akan lebih asik. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman sangat terima kasih Taman Budaya Yogyakarta, Mas Anon, dan teman-teman pecinta karawitan, pelaku karawitan yang saat ini hadir di sini. Bersyukur sekali saya berkesempatan untuk bisa bertatap muka dengan teman-teman secara langsung, bisa berbagi energi dan berbagi pengalaman. Di sini saya tidak menggurui, tapi hanya ingin berbagi saja apa yang telah saya dapatkan selama dalam kehidupan saya ini, dalam hidup dari dan untuk karawitan. Memang karawitan sangat luar biasa. Ini pasien putih ya Pak. Karawitan sangat luar biasa, yang membawa langkah ini pada jalur yang menurut saya mengalami sebuah kenikmatan, kehormatan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan bahkan ini menjadi sebuah tujuan hidup lagi, dan jalur serta tujuan hidup saya untuk saat ini dan masa depan yang ini harus saya persiapkan untuk generasi saat ini yang berada mungkin di sini, dan kita nanti bisa bagikan dengan teman-teman yang ada di luar sini. Saya mengambil tema karawitan di jalur kehidupannya, jalur hidupnya. Tadinya aku mau pakai laptop saya, tapi kan ini kabelnya jauh, jadi nggak apa-apa, nanti tolong ya di scroll-scrollin. Karawitan di jalur hidupnya. Ini tadi yang saya sampaikan adalah karawitan di jalur hidup saya, dan saya yakin teman-teman yang ada di sini juga demikian. Karawitan di jalur hidup teman-teman semua yang ada di sini. Bahwa karawitan itu adalah bukan lagi pilihan, tapi memang jalur hidup kita yang memang harus kita lalui dan harus kita cintai. Kalau kita memang memilih itu. Nah, di sini slide 2 deh. Tradisi menjadi akar. Tradisi yang bagaimana? Ya, tradisi tentunya tradisi karawitan kita menjadi akar bertumbuhnya kita. Ini kalau berbagi pengalaman dari saya pribadi, bahwa tradisi menjadi pegangan saya untuk bisa kemanapun, untuk bisa menembus jalur musik apapun, untuk bisa berdialog dengan jenis musik apapun, berdialog tidak hanya dengan musik tapi dengan seni lain, dengan dunia lain di luar karawitan. Oleh sebab itu akar kita harus kita kuatin dulu sebelum kita aneh-aneh gitu. Akarnya apa kalau kita karawitan? Ya ngerti dengan dalam gitu, ngerti secara mendalam semua yang ada di dalam unsur-unsur karawitan, tidak hanya secara musikalnya aja, tapi ya juga filosofi apa yang terkandung di dalam nilai-nilai karawitan itu sendiri. Meskipun saya juga bisa dikatakan tadi Mas Anu bilang tidak harus bisa main semuanya memang, tapi setidaknya menjadi
sangat mengerti dan paham dan plus pada satu bidang yang itu kalian anggap sebagai ini adalah bakat saya. Dimengerti secara mendalam, dimengerti secara jeru-jeruannya itu bukai sampai detail apa yang ada di sana dan dikenali, kemudian Anda akan sangat confidence untuk sharing, confidence untuk berperang, confidence untuk berkolaborasi dengan seni lain, dengan dunia lain. Itu kalau akar kita sudah kuat. Tapi kalau akar kita nyur, belum kuat dan sok-sokan aku sudah gini kayak gini, itu nggak akan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu dan juga secara kualitas bersenian gitu. Nah, artinya apa? Akar harus kita kuatin. Bagaimana caranya menguatkan akar? Ya dengan rutin belajar. Di sini pun saya sedang belajar untuk saat ini, belajar dengan energi baru, teman-teman baru. Adik ini yang saat ini sedang merintis dunia baru yang itu memang mungkin di luar pengetahuan kita gitu. Pengetahuan kita saya sebagai praktisi kadang tapi memiliki kiat-kiat bagaimana menjual karawitan, bagaimana mengakomodasikan karawitan menjadi sebuah produk yang bisa payung dan bisa bersejajar dengan musik di luar sana. Dan itu yang saat ini memang saya bersyukur saya berada di sana, di akar tradisi dan juga di dalam ranah musik yang itu bisa dikatakan musik yang bisa dijual dan diterima oleh masyarakat, yang tidak ada hanya di sini tapi bersyukur di luar sana agak senang tapi nggak tahu apakah benar-benar senang, tapi setidaknya saya diterima dan itu yang ingin saya share bagi pengalaman kepada teman-teman semua yang ada di sini. Oke, tradisi sebagai akar. Slide berikutnya, Dit. Oke, merawat akar. Sorry ini agak puitis tapi ya memang sebetulnya ini hal sederhana yang kadang-kadang kita lupain gitu. Dari merawat akar kita, merawat karawitan kita itu adalah satunya adalah menjaga tanahnya. Tanah itu apa ya, di sini tempat kita berpijak, Jawa ini, Yogyakarta, Surakarta, Indonesia. Tanah kita ini harus dirawat. Cara merawatnya apakah harus dengan disembah-sembah? Ya, cara menyembahnya ya dengan cara kita gitu. Apa? Ya cara dengan ilmu kita, ilmu karawitan. Ilmu ini wong Jawa, bahwa karawitan itu adalah mempelajari kebudayaan musik Jawa. Tanah kita, Yogyakarta, Surakarta, Jawa, Indonesia akan berbahagia apabila kita merawatnya dengan kecintaan, dengan hati tentunya. Yang menyadari bahwa kita adalah orang Jawa. Wong Jawa sih kepiye? Ini pertanyaan. Wong Jawa itu yang bagaimana? Apakah hanya casingnya aja? Aku pakai baju batik setiap hari atau aku berkonde atau berjarik setiap hari? Bukan, tapi lebih pada esensi, lebih pada kedalaman tingkah laku, actionnya sebagai wong sing Jawa, Jawani. Ada orang bilang, oh ini orang Jawa ini orang Jawa belas, itu artinya kamu tuh bukan orang berbahaya kalau sudah ada orang yang menyampaikan, oh ini orang Jawa belas atau enggak ini. Itu artinya orang itu dalam tahap-tahap berbahaya, dia sudah lupa akan tanahnya, lupa akan jati dirinya. Nah itu artinya bagaimana cara menjaga tanahnya, lingkungan tempat karawitan berpijak yang harus kita jaga. Setidaknya dari lingkup kecil dulu, dari lingkup 50 orang yang datang hari ini, kita menjaga satu ekosistem tanah dari diri kita dan lingkungan di sekitar kita dengan pangkat dan dengan tujuan yang kita ketahui bahwa karawitan adalah jalur hidup. Ini cara aku merawat tanahku. Ya harus merepresentasikan itu aku karawitan gitu. Nah, aku karawitan butuh piye gitu. Ya bergotong royong karena filosofi dalam karawitan Anda semuanya tahu bahwa hidup bergotong royong, saling mendengarkan, saling menghormati itu semua ada di dalam ilmu karawitan. Dan itu ilmu Jawa. Nah, jangan lupa itu bahwa itu adalah merawat tanah kita, tanah sehingga apabila roh-rohnya manusia-manusianya sudah memiliki jiwa-jiwa seperti itu, insya Allah lingkungannya juga akan menjadi sehat gitu. Lingkungannya sehat, oh saling menyapa,
Terus jangankan dengan sama dengan manusia, dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan ini pun, kalau kita mengecak ilmu karawitan kita, mereka akan berbahagia di sekitar kita. Itu artinya ada jalur yang benang merah antara ilmu karawitan dan alam sekitar yang kita pijak. Dan saya bersyukur teman-teman yang ada di sini memilih jalur hidup sebagai orang karawitan, meskipun bukan sebagai pengrawit atau pesindir, tapi orang-orang pecinta pandangan karawitan, karena kita berada di dalam jalur wong Jawa sejati. Jawa itu ya, maaf ini bukan bumi ya. Kemudian dua, air kehidupannya, seniman karawitan yang menghidupkannya. Nah, ini seniman itu ibaratnya adalah air gitu. Seniman yuk kita ini yang sebagai roh-roh yang menghidupkan tanah itu biar tidak tandus. Iya, ya kita harus menyadari dengan kesadaran bahwa ketika kita dipilih sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih sebagai seorang pengrawit, dipilih menjadi seniman. Ini terpilih satu di antara 10.000 orang yang mau mengabdikan dirinya atau memilih jalur dunia sebagai pengrawit. Ya enggak? Terpilih, kita adalah orang-orang terpilih dan menyadari keterpilihan kita untuk menjadi air kehidupan di dalam tanah-tanah yang kita injak sekarang ini. Murid ini kepiye gitu? Menghidupkannya gimana? Kalau kita menyadari bahwa kita air, ya dengan cara mencintai profesi kita, mengangkat setingginya karawitan kita, dan jangan pesimis. Pesimis sih yo, apa iso urip saka karawitan padahal aku seneng kene. Apa iso tinggal urip? Mungkin karawitan ya berarti tidak uang, paling-paling tiket di pinggir pas sama acara, jangan apa acara yang keraton di pinggir. Apa iso ditonton wong malah sambil makan. Biasanya karawitan di sambil makan. Sorry to say that. Tapi itu betul. Kadang-kadang kita karawitan hanya untuk lengan yang pinggir hotel di pinggiran terus ya. Nah ini kita sebagai air yang menyadari itu dengan kegagahan, dengan upaya. Biar cara kita tidak dikesampingkan gitu. Ya berjuang, punya kekuatan. Aku yang tak tanggap, yang mau tak ngiringi makan. So aku gak wani ngono. Aku yang mau kon megane gol karo nembang terus tak seseli. Aku emoh. Iki ora sesuai dengan adat Jawa. Beranilah untuk seperti itu. Itu akan menjadi air yang benar-benar sehat, menyehatkan tanah ini. Sehingga kita akan dihormati, dan justru dengan keberanian kita untuk bilang say no, untuk bilang tidak untuk itu akan menjadi kita terhormat. Oh airnya ini pernah benar-benar pilihan ini, bocah ini. Ini banyu sing pening. Kalau dari karawitan, jangan meskipun tapi karawitan itu luar biasa, itu jati diri kita, jati diri wong Jawa. Sisa ini wong Jawa lali Jawa ini kabeh wis dadi kebarbaratan, kemana-manaan, lali karo ini. Yang aku cepet temen deh. 5 menit cek. Cahaya secukupnya. Cahaya yang saya maksudkan di sini adalah arah tumbuh karawitan di dalam presentasi yang tepat. Itu yang tadi ada korelasi dari air dan cahaya. Seperti tumbuhnya tumbuhan, pasti dia akan mencari arah matahari kan? Ya, itu seperti ketika kita karawitan ini, setelah kita memiliki tanah yang bagus, air yang bagus, kemudian bertumbuh, menemukan cahayanya. Oke, yang bocah iki, yang seorang pengrawit ini memiliki cara berpikir, perspektif karawitannya seperti ini. Iki patute tak tempatnya konsernya di sini, di Lincoln Center, di Carnegie Hall, di Esplanade, di konser-konser hall yang menghormatkan karawitan. Itu. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita rawat, itu yang kita tuai. Tapi ketika kita
oke ini apa-apa boleh nggak nengok mau terapi setir apa itu ya tempatnya di situ, itu sudah menjadi hukum alam. Nah itu makanya cahaya itu akan menarik tanah yang bagus, air yang pas untuk dia bertumbuh pada ruangnya yang tepat. Oke, slide berikutnya, gambaran sebagai jalan ibadah. Aduh, cepat barusan. Gambaran sebagai jalan ibadah ini rada berat, ya mungkin berat. Biasanya agama sebagai atau ideologi untuk jalan ibadah, tapi saat ini gamelan. Karena karawit dan senjatanya gamelan, teman-temanku. Karawit adalah senjata untuk kita beribadah, menemukan Tuhan kita, menemukan jalan kebaikan. Mau bawa kemana? Hei, kalau Anda sebagai komposer sekarang, ini pertanyaan. Apakah Anda ingin membuat musik atau komposisi yang untuk meladeni dalam tanda kutip syahwat, meladeni nafsu yang untuk membuat orang menjadi berpikir tentang seksualitas, porno, lalala, atau komposisi yang akan membawa orang membuka diri pada sebuah perenungan, membawa pada sebuah pemikiran ke masa depan. Oh ternyata hidup kita saat ini terancam, teman-teman. Kenapa? Climate change. Anda nggak sadar bahwa sekarang dunia semakin memanas. Itu sudah dari berpuluh-puluh tahun sudah dibicarakan, itu sudah ada orang-orang yang membicarakan itu. Kenapa kita orang-orang kita ngomong gitu ya serenek tai-tai? No. Ketika kita sedikit ini orang-orang yang bisa dikatakan kita orang yang minim gitu, di orang yang sedikit tapi ya orang tidak banyak orang-orang yang mau belajar karakter dan mau berada di dalam dunia ini mencoba untuk ngomongin tentang climate change. Apa yang terjadi? Salah satunya adalah dalam satu karya saya bisa buka di keluar dulu, buka safari saya, terus buka Chronos Quartet 5 Decades di safari. Itu yang Chronos Quartet 5 Decades yang sebelahnya ini. Ya, itu bisa di scroll ke bawah dan tulisannya ada foto saya. Scroll ke bawah. Dua jari. Serut. Ini Chronos Quartet, teman-teman. Ini adalah string quartet yang sangat terkenal di Amerika Serikat dan juga dunia, sering mendapatkan penghargaan kehormatan di dunia internasional tentang bagaimana string quartet kelompok ini yang memiliki visi-visi dalam berkaryanya yang luar biasa, selalu peduli dengan lingkungan, environment, dan juga peduli dengan masa depan gitu. Saya bersyukur sekali terpilih dalam 50 for the Future, salah satu komposer di 50 for the Future, Chronos Quartet Learning Repertoire. Nah itu ada salah satu foto saya di sana di antara para komposer dunia itu yang terpilih saat ini untuk Chronos Quartet 5 Decades yang akan performance di nanti tanggal 21 ini di Barbican, London. Saya akan berada di sana, dan tanggal 3 November di Carnegie Hall. Dan ini membicarakan tentang climate change. Salah satu karya saya namanya Matu Suara yang saya buat di tahun 2020 untuk Chronos Quartet itu tentang kritik saya sebagai pesinden untuk pesinden, tentang bagaimana kita mengingatkan kembali bahwa kita pesinden itu adalah sebagai pelantun kebaikan kalau zaman dulu ya. Sekarang lari, mereka tidak ditahankan nembang apa, ular kambang di sini apa? Ular kambang satirtae lona dan sebagainya. Itu mereka nggak ngerti artinya. Nah, sampai nggak ngerti dan mereka menembangkan ular kambang dengan casing yang seperti itu, dengan cara menembak seperti itu, joget seperti itu berarti nggak tepat. Nah itu saya kritik diri saya sendiri. Oh ini sebagai pendidik kok aku murid-murid itu ngomong bener apa ora? Jadi saya mengkritik diri sendiri. Entah mereka mendengarkan apa nggak, setidaknya saya telah menjadi pemadam di diri saya sendiri. Ini memang adalah rabot untuk noto dan dimonjol sejati lagi dari jalur
tapi setidaknya saya pernah berteriak. Nah, teriak yang saya dengarkan dan menjadi salah satu karya yang sekarang menjadi 50 for the Future Promise Water Learning Repertoire. Dan karya saya berikutnya yaitu Segoro Gunung, itu yang berbicara tentang climate change. Itu menceritakan tentang bagaimana naiknya volume air kita sekarang, terus pemanasan global, bagaimana kehidupan gunung kita yang terancam dan sebagainya. Mungkin kalau orang Karawitan mungkin kalau kita wis nyaman dalam kehidupan PJ ikut datang sopo, ikut kerja masyarakat apa wis lali gitu. Ngapain kita berpikir tentang climate change? Wis emosi mikir. Ya wis tutut wae buat buang plastik dimanapun. Tapi bukan itu teman-teman. Kalau kita mau menjadi bagian dari dunia ya, dan bisa merubah dunia menjadi arah baik, mari kita berbicara, meniriakkan unek-unek hati kita untuk merubah dunia menjadi lebih baik melalui Karawitan. Dan ini jalur yang saya lalui sekarang teman-teman, dan aku merasa sangat berbahagia di jalur itu, dan saya nggak mau sendiri. Saya teman-teman Karawitan di sini tidak pesimis tapi optimis untuk bisa menjadi bagian dari pergerakan musik dunia yang benar-benar luar biasa ini. Dan saya bersedia kalau ditokar lakoni, silakan follow Instagram saya dan kita akan saling berhalo dan saling sharing, dan silakan mengikuti sosial media saya untuk mengetahui bagaimana saya menikmati di jalur ini. Dan juga tadi aku sedikit cuma 5 menit sedikit. Tadi ngobrol sama Mas Anon di situ, Pak Penny. Dulu aku pernah ngeluh sama Mas Anon. Mas Anon, aku punya caraku untuk cara bernyanyi sebagai pesinden. Saya punya cara sendiri untuk bagaimana memanage tubuh saya, memanage suara saya, memanage jiwa saya untuk bisa menjadi sesuatu yang berbeda dan didengarkan dunia. Salah satunya apa? Tadi kembali ke merawat akal, uti diri. Cara kalau kita sebagai penembang bervokal dengan artikulasi yang jelas. Dan ini mumpung di Yogyakarta, saya mau menyampaikan bahwa nyuwun pangapunten kalau mungkin cara saya bervokal, menembang nyinden di dalam sosial media saya itu tidak sesuai dengan role presiden pada masanya dulu. Tapi menurut saya, biarkan saya menjadi diri saya, biarkan saya menyampaikan apa yang saya sampaikan dalam tembang itu jelas dengan artikulasi yang jelas, sehingga kalau artikulasi jelas, cara nembangnya pun ya giginya harus ketok, giginya ketok, a, i, u, e nya jelas. Itu akan bisa menyampaikan sesuatu. Karena saya sudah biasa berdialog dengan orang-orang di luar sana. Saya terbiasa menembang untuk dikonsumsi orang-orang di luar sana. Kalau kita nembangnya nggak jelas, kayak ngomong apa nggak jelas, jadi kita nggak didengerin. Salah satu bahasa tembang yang bisa disampaikan itu adalah melalui lirik-lirik yang luar biasa di dalam sastra Karawitan itu. Nah itu kalau kita nggak jelas yang itu oke, itu zaman dulu bahwa sinden adalah bagian dari instrumen ensemble Karawitan. Tapi zaman sekarang kita bisa menjadi membawa perubahan dengan menyampaikan melalui syair. Ini gamelan sebagai ibadah, tujuan berkesenian dulu dan kini. Tujuan berkesenian dulu untuk ibadah, benar. Untuk Gusti sampai ya Gusti Rajane dan Gusti Tuhan. Sehingga murni sekali kita berkarya itu. Murni. Sehingga muncullah serat-serat ulang rep Dotomo, Centini, serat-serat dan gendeng-gendeng yang benar-benar luar biasa, gendeng-gendeng yang itu menginspirasi betul. Nah, berbeda dengan kini. Orang-orang kini membuat musik, membuat komposisi untuk mujo hawani nafsu. Dan hasilnya, ya panafson 2 bulan hilang, tergeser dengan yang lain yang harus lebih cantik, harus lebih seksi untuk bisa didengarin. Nah, bagaimana caranya untuk bisa tetap seksi, tetap bisa mau didengarin dengan tetap dengan bau marwah yang betul di dalam Karawitan, yaitu dari perawatan tadi, terus dari niatan tadi bahwa gamelan menjadi jalur ibadah. Terus kemudian yang berikutnya adalah
kreativitas, inovasi bukan sekedar sensasi untuk menemukan jati diri yang menjadi inspirasi. Ini semua yang saya telah sampaikan tadi. Dan bahwa berkesenian bukan sekedar mencari sensasi, bukan sekedar mencari follower, tapi memang benar-benar kita sharing ilmu sebagai wong Jawa ben dadi benar-benar menjawani dari karawitan ini. Oke, next. Karawitan tumbuh subur dalam tradisi, ya, subur dalam tradisi, neo-tradisi dan avant-garde. Ini perlu disinggung sih, avant-garde. Aku tadi sudah bilang banyak tradisi. Sekarang neo-tradisi dan avant-garde. Neo-tradisi yang diperbarui itu yang kayak apa, teman-teman? Itu karya-karya yang nanti teman-teman bisa coba lihat-lihat di YouTube saya. Itu ada beberapa karya yang neo-tradisi itu masih pakai pencong, pas pakai instrumen ini yang coba aku ambil garap. Oh, ini garap, misalnya dua lolo atau yang coba kita polos-polos di banyak sisi dijadikan sesuatu yang baru untuk menyampaikan sesuatu yang baru yang itu tidak hanya menjawab pertanyaan kini tapi pertanyaan ke depan. Nah, ketika kita sudah berpikir tentang menjawab pertanyaan masa depan, inilah kita mulai berpikir tentang avant-garde, experimentalis, contemporary music dan sebagainya. Dan kaitannya antara tradisi dan menjadi avant-garde sangat terkait. Avant-garde, contemporary music itu menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan jangan kau mengharamkan musik kontemporer, karena dengan hadirnya musik kontemporer itu yang menjadikan tradisi kita benar-benar percaya dan terus akan dicari dan menjadi lestari. Dengan adanya kontemporer dan avant-garde itu adalah sebuah media untuk yaitu yang saya bilang, menjawab dengan perspektif baru dari media kita akan kita pelan-pelan. Dan bersyukur satu lagi, 2 detik 3 detik. Bersyukur sekali dengan saya berada di dalam adalah tradisi, jalur tradisi, neo-tradisi, kontemporer. Saya sekarang kembali ke Indonesia dan saya mendapatkan tugas dari Kandidat Gusti Mangkunegoro Kaping Sedoso untuk membuat gending tradisi sekali dalam bentuk bedoyo yang ditarikan oleh maestro bedoyo dari Surakarta Ibu Sini, yang menceritakan tentang future, masa depan, harapan sebagai kita penjaga budaya ini. Nanti teman-teman kalau pas longgar tanggal 28 September dan 29 September membawa sampai lalu Mangkunegoro untuk menyaksikan gending yang saya buat baru ini sangat bentuk sangat tradisi. Mungkin Ibu Nani, nanti teman-teman juga bisa lihat di YouTube saya ada beberapa contoh kayak karya avant-garde dari karawitan, yaitu musik coding dari karawitan, dari gamelan, terus ada juga cara ekspresi, cara bervokal saya yang tidak melulu dari elemen tradisi, tapi mengeksplor kekuatan vokal yang itu semuanya sebetulnya adalah mengambil dari teknik-teknik tradisi kita dalam sini. Itu nanti silakan kita pilih boleh. Begitu teman-teman, semoga menjadi ilmu manfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya saya. Assalamualaikum. Terima kasih atas tangan untuk Mbak Penny, Mbak Dokter paling cantik setaman budaya Yogyakarta. Oke, saya rasa apa yang disampaikan Mbak Penny tadi juga ada relevansi, meskipun mungkin tidak bisa kita hubungkan secara langsung dengan apa yang disampaikan Mas Dian tadi tentang komodifikasi. Yang saya tangkap bahwa setelah kita diajak tamasya oleh Mbak Penny yang model paparan yang seolah-olah membawa kita jauh, kemudian akhirnya pulang lagi. Pada intinya adalah penguatan jati diri melalui penguasaan basic itu yang tidak bisa kita sepelekan, ya. Artinya poin kontestasi ini tetap menurut Mbak Penny gambarnya wong karawitan itu arep go internasional atau tradisi untuk menjadi diri sendiri yang unik yang tidak disamai oleh pengrawit Inggris misalnya Pak Peter. Kalau sisa basa Jawa iso nang gamelannya bedanya apa? Kalau secara tradisi pasti kalau kita mau ngudi kita lebih menang karena kita lebih asli Jawa. Hanya kadang-kadang kita manja.
sudah merasa cukup, terus sudah tidak mau mengasah basic kita. Kemudian optimis ya untuk persaingan dengan musik lain, bunyi-bunyian lain yang sekarang mungkin bisa diamati bersama-sama, dan mungkin memang benar kita ini semakin lama ruang kita seolah-olah kalau kita semakin pesimis ya, memang kita pesimis sekarang. Kita dengan dunia pop semakin jauh, serba salah ketika kita buat benteng yang tinggi sekali, jangan sampai tradisi dirusak oleh ternyata malah semakin nggak tampak kita. Nah ini perlu kita sikapi bersama-sama. Artinya relevansi dari apa yang disampaikan oleh Mas Dian, bahwa akhirnya semua setuju. Mas Dian tadi mewacanakan banyak hal, fenomenanya dibaca semua, akhirnya ini memodifikasi seknologi yang begitu bahayanya begini loh, gitu kan? Gitu. Karena beliau masih sangat menghargai dan gak ingin tradisi ini terlalu cepat luntur begitu. Dan Mbak ini juga akhirnya juga menegaskan yang ditampilkan tadi, segala pengalamannya tadi belum semua tadi. Saya tadi buka dari ribuan Windows tadi. Yang dibuka baru satu tadi. Oke, terima kasih Mbak Penny, dan kita akan mendengarkan ini dari narasumber terakhir, Dr. Bayu. Ini biasanya ini bikin kita ces gitu kan. Ini kalau di jurusan karawitan sebagai kakak saya, pengasuh saya, ini prianya halus. Kemudian penuh solusi. Jadi menurut saya tadi pasti ketika Mas Dian menyampaikan memodifikasi Mbak Penny tentang kontestasi, pasti muncul di pikiran mungkin antara resah atau otot, atau kalau itu gimana ya? Mungkin Pak Bayu bisa memberikan pencerahan dengan apa yang seharusnya kita baca lagi, kemudian bagaimana penyikapan kita, dan syukur-syukur mungkin bisa diberikan gambaran sebetulnya apakah ada peta yang bisa kita lihat untuk menjaga kelangsungan seni karawitan di masa mendatang. Monggo Pak Bayu. Matur nuwun Mas Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini gong, tapi berat. Jadi kita dibuka ya. Gongnya enggak bisa garap terus. Nah gongnya yang luput berat. Bebannya paling berat. Nabuhe arang-arang ini yang sekali salah itu berat. Ya. Dari sejak awal saya menerima WA dari Mas Anon, kiriman dari dawuh dari Taman Budaya. Sekali lagi terima kasih Taman Budaya sudah dawuh lagi. Temanya menjadikan saya tidak bisa tidur. Sampai tadi malam kira jam 2 ketika Pak ngomong ke Yopo, upload banget kontestasi, komodifikasi, dekonstruksi, kuliah S3 Tapi saya malah justru bukan saya yang mencerahkan, saya tercerahkan dengan pengalaman teman-teman tadi bahwa iya sebenarnya kontestasi, komodifikasi dan dekonstruksi itu bahwa kita dulu itu sebenarnya sudah ada. Fenomena tentang kontestasi, komodifikasi dan dekonstruksi itu sebenarnya bahwa kita dulu sudah ada. Sejak karawitan ada sampai sekarang, zaman Mojopahit, Mataram sampai sekarang ini. Saya pikir fenomenanya sudah ada. Cuma abstraksi teoritis tentang kontestasi, komodifikasi dan dekonstruksi itu kan ya baru masyarakat sekarang itu muncul, ada teori itu memahami itu loh kontestasi, komodifikasi, dekonstruksi. Membayangkan ketika misalnya dulu gamelan Pakurmatan itu kan zaman dulu leluhur kita itu menganggap gamelan itu kan sebagai sesuatu yang sangat disakralkan. Bahkan nama gamelan saja itu dinamai kiai siapa saja. Orang mau nabu aja harus pakai sesaji dulu.
dulu gamelan menjadi semacam apa ya, religi, praktek religiusitas yang diperlakukan khusus sakral. Karena boy nggak ada mau ngabuk terus pakai ageman tertentu misalnya. Bahkan praktek itu juga berlangsung sampai sekarang. Tetapi juga fenomena tadi Mas Dian tadi bahwa sekarang ada fenomena karawitan bisa masuk pada ruang-ruang teknologi dan media yang menjadi sebuah komoditas, ya masih ada. Jadi proses kontestasi, komodifikasi dan dekonstruksi itu selalu ada. Bahkan saya dengar cerita kalau mungkin baca penelitiannya tentang Kinarto Sabdo, Pak Marto Pangrawit, Pak Pangga, lalu Pak Wayan Satrio sampai Pak Beni sampai sekarang, itu sebenarnya kan fenomena kontestasi ya. Tidak puas dengan situasi ada, kemudian membuat satu wacana-wacana baru, lalu membuat satu teks baru dan karya-karya baru dalam konteks kebaruan yang sekarang itu sebenarnya kan kontestasi. Persoalan karena ada komodifikasi kan sebenarnya impact, atau mungkin bisa sekarang bukan hanya impact tapi bagi sebagian orang, kalau Mbak Weni mungkin tidak terlalu setuju tentang adanya komodifikasi sebagai satu jalan hidup, tapi mungkin bagi orang lain juga fenomena itu juga ada gitu. Setuju atau tidak itu kan punya pilihan. Sebenarnya karawitan itu kan musik yang paling demokratis di dunia. Iya. Orang nabuh tidak ada batasan anak-anak, dewasa, muda, tua, laki, perempuan, tidak ada batasan itu. Kowe nabuh sing mau level, kowe iso ketok tok, iso mungkin hanya makin tok, misalnya mendukung nggak masalah, main-main lah. Musik yang paling demokratis itu karawitan. Karena saking makanya ada interseksi sosial. Siapapun, kamu dari suku mana, kamu dari latar belakang apa, bisa masuk ke situ. Bisa ada interaksi di situ. Makanya pengalaman kayak tadi dari belahan dunia manapun disatukan oleh karawitan, oleh gamelan. Ya, ini kan ada interseksi situ. Lalu ada ruang dialog. Dialog itu kan tidak harus setuju, iya. Tapi saling memahami ada. Kemudian muncul inspirasi baru, kreativitas baru. Tapi juga ada dialektika, artinya butuh sih. Artinya dialektika itu kan ada proses negosiasi ya. Artinya kemudian terjadi sintesa, menjadi kesepakatan. Dalam karawitan itu kan sebenarnya kan dari berbagai macam latar belakang masuk di situ. Bukan hanya dialog, lalu menjadi satu dialektika yang terminologinya adalah tujuan rasa musikal yang tadinya, dan itu ada level-level yang harus dilalui. Orang ajar ngerti langsung kerta, enggak. Ada level, ada proses. Jadi ini cerita banyak, ada proses di situ. Proses jadi yang paling sederhana menjadi proses yang paling dewasa. Bukan hanya dewasa tapi paling bijak di dalam berproses sebagai seorang pengerawit. Level pengerawit itu sebenarnya menurut saya itu luar biasa. Kalau hanya pemain gamelan gitu ya, tapi kalau pengerawit itu kan proses apa ya, kalau saya tahu istilahnya, kalau ditarik pencapaian tertinggi itu ya taksu gitu. Pencapaian tertinggi untuk mencapai, makanya tadi Mbak, saya bingung kan Mbak, ini ceritanya tentang agama karawitan. Ceritanya agama karawitan ya, dan hidupnya. Kalau Mas Dian lebih pada pragmatis, komoditas misalnya. Saya ingin menjabatani itu kan tidak mudah. Jadi sekali lagi fenomena soal kontestasi, komodifikasi dan dekonstruksi itu selalu ada. Ini mendekonstruksi kembali menjadi cara berpikir baru, pemaknaan baru. Makanya sekarang sejak saya tadi ambil contoh Pak Marto Pangrawit. Ketika itu kan sebenarnya fenomena karawitan mulai berkembang dari generasi ke generasi sampai yang paling masif itu kan ketika sudah muncul di adanya lembaga pendidikan karawitan pada waktu itu tahun 54 atau berapa itu saya lupa. Lalu Pak Marto Pangrawit sebagai tadinya adalah pengerawit keraton, kemudian masuk di lembaga pendidikan
Karawitan yang pertama waktu itu di asli di Surakarta, lalu ada Pak generasi berikutnya ada Suwangga, Pak Satria dan seterusnya sampai Pak Penny. Makanya saya nggak kira apa yang disampaikan Mbak Penny itu juga saya terima juga karena kami kebetulan gurunya sama, cuma Mbak Penny anak mas, saya anak tiri. Karena saya itu kemudian lari dari isi Surakarta masuk ke isi Yogyakarta gitu. Ya ini pengalamannya ya, karena saya ingin menjadi pencarian saya menjadi ceritanya filosofinya Pak Mangga itu kan teologi ya. Jadi saya ingin menjadi pencarian sesuai angin. Gitu kan. Ya, saya ingin menemukan Mas Anon dan teman-teman di sini juga. Di pencariannya maksudnya. Nah, ini yang saya maksud ini sebagai satu pemicu saja merangkul apa yang sudah disampaikan. Bahwa komoditas itu ada, itu realitas yang memang tidak terelakkan ketika sejak revolusi industri yang pertama itu sebenarnya kan sudah ada paham baru, humanisme, lalu kemudian modernisme, terus akhirnya globalisasi dan sebagainya. Pengaruhnya memang muncul akhirnya menjadi satu perlawanan budaya baru yang ada isme-isme baru yang menawarkan yang tadinya kita orientasinya adalah spiritualitas, religiusitas gitu. Karya-karya dulu kan dipersembahkan untuk yang di atas. Jadi karya orang dulu musik itu di barat juga sama, di Jawa apalagi sampai sekarang praktiknya masih ada. Lalu kemudian muncul kita bertemu ketika terjadi proses diskusi kebudayaan kita, adanya kemungkinan teknologi kita bisa kontak dengan banyak orang dan banyak kebudayaan, akhirnya itu juga akan berpengaruh. Kalau muncul ada komodifikasi, itu adalah sesuatu realitas yang memang budaya itu yang memang ada sekarang harus kita akui. Tapi ini soal tadi di Pak Doni sampaikan itu soal pilihan mau kemana. Saya ambil contoh yang paling bagus itu adalah Karawitan di Bali, seni budaya. Di sana soal kontestasi kita dapat bahwa industri di Bali itu sudah lama ya, yang paling lama di Indonesia yang ada. Tetapi bagaimana orang Bali secara bijak itu bisa mensikapi, membedakan antara praktek sebagai sebuah praktek seni sebagai sebuah ritual, praktek seni sebagai seni, dan praktek seni sebagai sebuah industri. Ya, itu contoh yang menurut saya cukup menjadi semacam strategi yang menurut saya bijak sebagai strategi kebudayaan bagaimana orang Bali. Nah, kuncinya tadi kembali kepada akar. Orang Bali itu punya ideologi yang memang bagaimana memposisikan paradigma kembali pada paradigma. Bagaimana asumsi dasar atau prinsip ideologis orang Bali terhadap seni itulah yang menjadi penting sehingga dia bisa mensikapi bagaimana seni sebagai penyembahan, rangka penyembahan seni sebagai sebuah ekspresi sosial dalam rasa berelasi dan seni sebagai sebuah komoditas. Nah, itu menurut saya salah satu model yang mungkin bisa menjadi contoh yang baik di dalam mensikapi persoalan-persoalan kontestasi, komodifikasi, dan dekonstruksi. Saya kira ini yang stimulasi awal, agar nanti diskusi akan menjadi lebih menarik. Terima kasih Mas Anam. Terima kasih Bapak. Ya, saya kira yang disampaikan Pak Bayu salah satunya bahwa kalau kita ini mungkin berlaku untuk semua istilah ya Pak ya. Jadi kita ini sok-sok terus kejebak karena model pembelajaran kita mengibarat pada barat, kemudian kadang-kadang kita sok gumun, padahal orang Jawa itu juga senang sok gumunan gitu. Tapi ternyata setelah disederhanakan bahasanya ini sudah dialami. Dalam Karawitan misalnya Mbak Penny tadi menyebut avant-garde itu tahun 1940, mungkin 50, Pak Kanjeng Cokrawasito nabuh gentir pakai sendok. Dulu nggak ada orang menyebut avant-garde. Tapi begitu itu dibawa ke Amerika, ternyata karya yang dibuat Pak Kanjeng tahun 1950 termasuk avant-garde. Cuman dulu nggak perlu menyebut gitu kalau dulu. Nah, sekarang karena dunia kita lebih bebas singgung ya, artinya Karawitan kemudian dilihat dan dipelajari juga oleh orang-orang di luar sana, sehingga ini menjadi silang istilah yang
hati-hati kadang-kadang kita kalau nggak cermat membuat kita semakin rumit berpikir, terjebak pada rasional. Padahal kerawitan tidak rasional sebetulnya. Kerawitan itu rasional, orang aku bingung sampai sekarang. Tapi kok aku lulus sarjana kerawitan. Oke, waktu yang tersisa 15 menit kurang lebih, kita langsung aja sesi tanya jawab ya. Akan kita buka langsung 3 ya. Yang pertama dari Bapak, Mas Reja langsung diberikan. Oke. Yang kedua Ibu, ini harusnya yang ketiga muda ini. Wah, muda. Ya, kasih. Ya wes apa-apa. Moga Bapak sebutkan asmo kalian napa saking putih kan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mulyono dari Tegal Jakarta. Yang pertama kali saya berkomentar kepada pembicara yang pertama yaitu Mas Dian yang masih muda, yang saya mau sedikit tentang modifikasi. Saya setuju dengan modifikasi itu supaya kerewakan itu dimodifikasi supaya menarik terutama di kalangan milenial. Saya kira selama ini yang menyenangi itu orang-orang tua menurut saya jadi modifikasi supaya menarik lagi, viral, terkenal, menarik masyarakat bangsa. Mungkin bisa panggungnya, lampunya, suaranya itu lebih diperbaiki, terus supaya lebih mengena, terutama kepada milenial yang sekarang ini. Maka saya bangga dengan Mbak Dr. Penny ada menjadi tujuan hidup yang bisa berhubungan dengan beberapa kesenian ya. Dan kesenian itu yang intinya tadi orang bisa tertarik dan baik hidupnya karena memperbaiki kehidupan tadi yang sekarang kan yang semakin menurun ya nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak. Wong Jawa ilang jawane akan bilang Pancasila aja dan menurun, dan intinya akhlak menurun. Jadi saya setuju yang menjadi tujuan itu bisa menerangkan hidup menjadi tujuan hidup, memuaskan hati, dan itu bisa menurunkan tensi hawa nafsu apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Penny tadi. Karena memang tugas manusia adalah memelihara dunia itu supaya lebih baik, manusianya lebih baik lagi, utamanya itu bisa ibadah, bisa baik dan damai dan seterusnya. Memang itu pekerjaan tidak mudah. Kerjaan itu tidak mudah, itu berjuang fisabilillah untuk memperbaiki umat manusia di dunia ini. Saya bangga dan Mbak ini bisa melangkah ke dunia dan melawan dunia untuk tujuan itu. Mohon diviralkan lagi supaya intinya menurunkan tensi hawa nafsu tadi. Terima kasih Pak Hasan, Dr. Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Mulyono. Selanjutnya Ibu Lili. Terima kasih untuk kesempatan. Saya suka dengan semua pembicaraan 3 narasumber. Ya, memang itu kehidupan, modifikasi, konstruksi, dan bahasa ini menjurus ke arah yang lebih spiritual dan lebih original
Langsung pada peserta yang ketiga. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alwi Hidayat dari Komunitas Kutub. Berbicara karawitan, dari judul yang diangkat itu sangat menarik, kontestasi, komodifikasi, dan dekonstruksi. Kalau misalkan 3 hal ini kita bedah lagi, itu kan kontestasi itu modal paling utamanya adalah selera. Jadi yang ingin masuk ke gelanggang kontestasi, apalagi memenangkannya, harus mampu menggait selera pemirsa. Kalau komodifikasi tentu juga selera. Nah, berbicara selera itu, saya jadi teringat teorinya Zak Baudrillard, pemikir postmodernis, bahwa pada era sekarang yang katanya modern, tapi sebenarnya bukan modern sih, melainkan postmodern. Yang paling dibutuhkan dari suatu produk itu bukan exchange value atau use value, bukan nilai tukar atau nilai guna, melainkan nilai simbol, atau bahasa lebih umumnya sih gengsi. Nah, untuk bisa mencapai modal semacam itu kan resikonya dekonstruksi. Dekonstruksi itu bentuk radikalnya adalah penghancuran ciri khas. Karena memang dekonstruksi itu kan anti kemapanan, menghancur leburkan logos pusat. Jadi dalam bentuk yang lebih sederhana, boleh jadi nanti karawitan ketika masuk ke gelanggang dekonstruksi itu akan alat musiknya karawitan isinya pop atau rock atau jazz atau apa gitu, atau musiknya karawitan tapi alat musiknya bukan alat musik karawitan. Nah, kira-kira begitu gambaran prediktif ketika karawitan masuk ke gelanggang dekonstruksi. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan para pemateri ketika resiko macam itu bergentayangan mengancam karawitan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hidayat ya. Semoga yang selanjutnya sekalian Mbak Nanda. Selamat siang, nama saya Mandani. Saya kuliah di Surakarta tapi tinggalnya di Jogja. Mungkin yang saya bahas ringan-ringan aja, yang mungkin saya alami sebagai praktisi karawitan. Saya mungkin nyinggung sedikit tentang praktek seni dalam rangka pengabdian dan sebagai profesi. Itu kalau yang saya alami sendiri itu saya melihat ada kadang jadi campur-campur gitu, maksudnya yang dalam rangka pengabdian dan profesi ini. Contoh di prakteknya misalnya para pekarir itu tidak dibiasakan untuk panjang kita, maksudnya kalau dalam ranah profesi itu kita nggak berani untuk bertanya misalnya honornya berapa. Maksudnya kalau dalam rangka profesional kan sebagai profesi kita juga mesti tahu di depan itu atau misalnya ada hitam di atas putih gitu misalnya, itu nggak ada. Kalau memproteksi saya mungkin karena tradisi di dalam teknik kerangka itu kan memang dalam rangka pengabdian, jadi nggak ada kayak perjanjian di depan itu, maksudnya mungkin dalam rangka pengabdian. Nah, ini yang saya rasa kok jadi tercampur antara yang pengabdian dan profesi gitu. Mungkin dari ketiga narasumber dan teman-teman mungkin ada tanggapan soal itu, mungkin juga ada solusi untuk menyikapi hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat ya. Mudah-mudahan bisa ditanggapi secara cepat oleh tiga narasumber, atau mungkin bisa berbagi saja ya. Mungkin kalau waktunya tidak cukup harus tiga narasumber terlalu panjang. Tadi yang disampaikan Pak Mulyono tadi tentang mungkin lebih kepada komodifikasi ya, jadi mengemas kembali kerawitan sajiannya apapun itu untuk
akan seperti apa. Kemudian kalau tadi tanggapan yang lain, karena kalau saya lihat Pak Mulyono dan Bu Lili ini kan sudah tatarannya mantap. Jadi mesti suka yang sampai kalian yang dalam-dalam gitu, ya dalam-dalam. Nah, tetapi bagus karena punya pemikiran kritis. Terus untuk milenial itu bagaimana gitu. Kemudian Bu Lili lebih pada tanggapan jadi tadi mungkin langsung ke Mas Hidayat yang pertanyaannya paling kering tadi. Aku yang melu wedi tadi. Takut, sisi takut-takutin hadi gitu kan. Ini satu persatu saja dari Pak Mulyono mungkin langsung Mbak Penny dengan Mas Dian mungkin bisa menyampaikan pendapatnya tentang Terima kasih Pak. Ini memang PR kita semua sebagai penjaga dan juga PR untuk bagaimana karawitan ini menjadi menarik. Saya bersyukur berkesempatan untuk berkolaborasi beberapa kali gitu. Kalau untuk mungkin untuk milenial gitu, berkesempatan dengan Ardhito Pramono beberapa bulan ya, bisa pergi ke Amerika untuk bikin judulnya Wijaya Kusuma. Itu Ardhito betapa dia memiliki fans yang luar biasa dalam percaturan musik Indonesia. Dan saya ini siapa? Saya nggak kenal sama sekali, bukan hidup di jalur dunia populis gitu. Tapi kami dipertemukan oleh Kemendikbud. Mungkin Kemendikbud telah menyadari ini musik pop kita ini kalau dicampuri dengan salah satu etnik budaya musik Indonesia akan menjadi sangat menarik dan menjadi kekuatan. Yang itu tidak hanya bisa diminati oleh kelompok ini milenial aja, tapi juga mungkin orang tua pun bisa menikmati gitu. Artinya Kemendikbud sudah mulai berpikir tentang merangkul. Nah, ini memang perlu campur tangan seperti itu. Campur tangan pemerintah, pendidikan, lingkungan dan sebagainya yang itu harus saling bersinergi. Nah, piye dan bagaimana cara karawitan kita ini kalau dikawinkan dengan musik-musik yang kayak itu jadi nggak murahan atau nggak kelihatan besok. Nah, itu perlu ilmu ngawin ilmu yang ketika ini tak tabrak ya, atau ini mau tak blenderkan dengan nada ini, apakah ini akan iritasi, tersakitikan, atau justru ini akan mengagumkan musik sebelumnya atau menjadikan ini menjadi sangat enak. Itu memang perlu ilmu dan itu harus diuji gitu, belajar tentang selera tadi juga. Selera cah enom gimana, selera wong tuwek karawitan gimana, bagaimana kalau ini karawitan kawin dengan musik ini menjadi mengakomodir semua selera menjadi ini indah meskipun ini simbenan sithik eneng format kemanaan ini kok enak ya. Oh ternyata lah ini di satu unsur kecil ini dimasukkan ke sini menjadi sebuah mutiara yang sangat bersinar. Nah itu yang terjadi pula di Korea gitu. Yang Korea sekarang ini memang menjadi semacam magnet besar di dunia dalam dunia industri musik yang sedikit memasukkan unsur tradisi mereka. Pansore dimasukin sedikit menjadi sebuah dan dimasukin dengan EDM music. Jadi sesuatu yang orang menjadi berkiblat semacam kiblat ke Korea gitu. Tumbuhlah ini seniman-seniman yang itu menjadi kayak aku mau seperti Blackpink dan sebagainya. Ini memang PR kita semua bagaimana bisa memasukkan atau mengawinkan musik itu menjadi bagian yang menjadi musik industri dan tidak jadi murahan, tidak menurunkan harga barang kita, tapi justru meninggikan. Ya. Oke. Saya kira trik musiknya mana tahu ya. Biar waktunya cukup ini, soalnya ini waktunya terbatas. Langsung saja ini karena tadi sudah disinggung soal bahwa kontestasi dan komodifikasi dua-duanya itu kalau berbicara soal hal itu tidak lepas dari selera, benar ya Mas ya. Kemudian disinggung juga bahwa menurut literatur bahwa
tadi yang disampaikan dan ditantangkan oleh pada 3 narasumber, mungkin Mas Dian bisa menanggapi siapa dengan konsekuensi ketika ini yuk modifikasi, yuk mencermati kembali karawitan dengan konsentrasi yang begini itu bahaya-bahaya tadi yang disampaikannya kira-kira menurut pandangan Mas Dian ini outsider ini itu Mas, moga Mas. Nanti langsung disambung Pak Bayu untuk mencerahkan lagi. Terima kasih. Itu memang tarik ulurnya itu sangat kencang sekali. Ada yang memang yang mempertahankan tradisi, ada yang memang sangat cair sekarang. Menurut pandangan saya sendiri ya, bagaimana memang di satu sisi ada proses komunikasi juga gitu. Tapi memang adalah sebuah tanggung jawab dan berasal dari hati yang paling terletak, yang paling dalam itu bagaimana kita tetap menjaga value-value adiluhung karawitan. Salah satu caranya ya mungkin yang bisa saya tawarkan, saya bukan praktisi ya, saya itu pengeramik udah sangat-sangat nomor sekian atau mungkin di bawah ya substansi ya gitu. Nomor 100 ya, ratingnya ada nomor 100 pengeramik. Jadi pengeramik yang profesional itu. Ya, mungkin tanggung jawab moral adalah kesadaran yang tidak terlihat yang harus dibawa oleh seniman praktisi itu memberikan edukasi gitu. Memberikan edukasi pada para konsumen. Oh, nek gendeng iki itu harusnya itu eventnya kayak gini. Oh, gendeng wilujeng, oh gendeng majmuah dan sebagainya. Makanya kembali ya, tetap harus ngerti basic ya. Iya, harus ngerti kembali basic. ke basicnya. Iya. Dan memang untuk pertanyaan Mbak Nadani, ya, yang soal ini pengabdian dan profesi itu kadang-kadang nggak ada sekatnya ya. Karena pengeramik sendiri dari pengeramik sendiri itu budaya untuk menanyakan itu, misalnya besok satu game bisa Arab ini cek budgetnya berapa itu isin gitu kan, malu ya kan. Nah, ini sudah diberikan hipotesa kan sebetulnya, apakah karena budaya karena tradisinya memang begitu. Memang kita harus bersaing gitu. Dari yang kita tuh yang terjajah oleh musik yang terlalu unik gitu, misalkan orang pop, jazz dan sebagainya. Kita memang punya harus ada kata membalik. Kita yang menjajah mereka, bukan kita yang jadi subjek yang menjajah. Seperti itu. Bisa, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Dian. Aku sadar ya, ternyata jangan-jangan kita terjajah ya selama ini. Mungkin benar ya. Moga Pak Bayu, mungkin untuk hemat waktu ya, karena ini sudah melampaui waktu yang sudah disediakan, Pak Bayu bisa sekaligus menanggapi dari apa yang tadi disampaikan Pak Mulyono, kemudian kritisnya Mas Hidayat, sekaligus Mbak Nadani, karena lagi galau, tadi malam itu juga beliau selesai mengabdi gitu. Mungkin buka amplop, kok mau siti gimana kamu? Padahal aku bisa amplop Pak Anon gitu kan. Enggak ya Bang, ngerti Bang. Ya gitulah. Monggo Pak. Iya, terima kasih Mas Anon. Memang sekali lagi orang mengkempul nih. Jadi merangkum apa yang ditanyakan dari teman-teman tadi memang ini menjawab semuanya sih. Dulu saya pernah menyampaikan contoh bangsa yang punya kepercayaan diri yang luar biasa dan berhasil memegang jati dirinya sampai sekarang itu salah satunya Jepang. Jepang ketika pasca perang dunia II hancur, Hiroshima, Nagasaki dan sebagainya, Jepang sudah nggak apa-apa secara ekonomi, politik, sosial, rusak.
tapi bagaimana bisa recovery, bisa bangkit kembali, bisa membangun kepercayaan dirinya, bahkan cepat sekali menjadi bangsa yang maju. Ya karena berakar dari jati dirinya, jati diri samurai. Seorang samurai yang itu menjadi prinsip untuk membangun kebudayaan, ekonomi, politik. Karena Anda ke Jepang, tidak ada tulisan bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang. Buku di Amerika muncul buku baru, di Jepang besok paginya sudah bukan tulisan bahasa Inggris tapi bahasa Jepang. Nah, produk teknologi, otomotif, apa mesin Jepang. Nah, prinsip, termasuk prinsip-prinsip manajemen ekonomi, manajemen apapun Jepang, samurai prinsip. Kan sering baca buku, oh iya, prinsip-prinsipnya kejujuran, keangguhan, kesatria dan sebagainya. Termasuk perlakuan terhadap seninya. Mas Anwar dulu pernah diundang ke Jepang untuk menyaksikan kabuki, noh dan sebagainya. Tiket nonton noh kabuki itu lebih mahal daripada nonton tiketnya Michael Jackson. Orang Jepang sadar betul bagaimana cara menghargai karya budayaannya, karya dirinya sendiri. Nah ini kan kalau kita membayangkan dari pertanyaan bagaimana ya, ya ini harus menjadi konsensus bersama, harus menjadi satu paradigma bersama untuk melihat bagaimana bahwa kita itu punya karakter dan jati diri. Memang tidak mudah karena Indonesia itu kan kalau Nusantara itu kan dari Aceh sampai itu menyatukan berbagai budaya itu kan tidak mudah. Tapi setidaknya Jawa sebagai salah satu unsur budaya yang besar di Nusantara ini menjadi leader juga untuk bisa membangun kepercayaan diri itu. Sehingga, tapi saya dengar cerita dulu waktu saya diajar Pak Mangga, sebenarnya munculnya musik modern di Barat itu dipengaruhi justru kan pelopornya salah satu pionirnya kan Claude Debussy. Nah itu justru pengalaman Claude Debussy ketemu gamelan itu menginspirasi munculnya ya musik modern. Nah kalau dibilang bahwa kita dijajah, justru kita tuh awal dari menjadi inspirasi dalam menciptakan musik modern. Iya, iya. Jadi ternyata begitu. Bahkan Mbak Penny diundang apa kesana itu bagian dari tanda kutip penjajahan. Pak Pangga bisa ada King Lear, kemudian apa namanya sama Peter Brook, sama Ong Keng Sen keliling dunia, kemudian yang terakhir karya sama Mbak Penny juga misalnya apa Setan Jawa, yang apa itu bagian dari penjajahan bahwa kita itu diperhitungkan. Kenapa kita harus percaya diri, termasuk untuk menjawab dekonstruksi. Enggak, kita tuh yang masih bisa punya. Bahkan yang klasik tetap jalan, yang komodifikasi ya jalan, masih jalan. Jadi kita bukan tereduksi, malah justru berkembang. Karena kita tuh justru sekarang karyanya banyak. Makanya saya bilang dari sejak awal bahwa karawitan itu lokal genius yang luar biasa. Karena musik yang paling demokratis di dunia ini ya karawitan. Sehingga resistensi terhadap apapun, ancaman apapun resisten, bahkan muncul bentuk-bentuk baru, ide-ide baru yang itu juga tidak menghilangkan jati diri gamelan. Yang klasik tetap jalan, yang tradisi tetap jalan. Orang jahilan malah sekarang makin berkembang. Ya. Lalu bicara soal adanya fenomena transaksional itu impact ya, memang sekarang Mbak siapa tadi menjawab dan Mbak, yaitu impact kita bagaimana bersikap. Memang itu dalam konteks bahwa kita dilibatkan dalam konteks pertunjukan profesional ya harus padan di awal. Tapi kalau dalam konteks itu misalnya membantu teman, misalnya konsolnya di WKW, kan juga nggak akan bicara soal fee kan. Ini soal transaksional, bagaimana kita menempatkan diri dan bagaimana kita bersikap itu juga tergantung dari, karena kita bisa juga bahwa kita pakai cara Amerika harus jelas di depan, juga bisa juga. Karena kadang-kadang orang Jawa sekali lagi bahwa secara prinsip kan juga yang melihat itu sebagai segala sesuatu tidak bisa dari hitung-hitungan material, Pak.
kayak ini itu enggak. Pertemanan itu bisa menjadi kekayaan tersendiri karena dari situ akan berkembang jaringan-jaringan. Orang yang dipercaya itu di desa kalau kita bicarakan juga, oh Mas Anam tuh apa jenis sambatan gitu. Tapi dari sambatan itu kan orang jadi keras kepercayaan. Dari situ kan berkembang jaringan-jaringan yang itu tidak bisa dihitung material, tapi justru ya tadi rezeki itu kita kok bisa hidup sampai sekarang ya. Jadi itu sekali lagi bahwa memang sekali lagi kita harus membangun kepercayaan diri bahwa karawitan punya potensi luar biasa, punya karakter yang bisa kita bangun bersama. Tapi catatannya ya tadi harus ada konsensus bersama, komitmen bersama. Tadi Mbak Penny benar. Saya di beberapa pertemuan yang lalu juga sudah menyampaikan, barangkali kita mulai membangun sebuah ekosistem yang lebih efektif ya. Taman budaya di Jogja, grup-grup kesalahan karawitan itu menjadi sebuah ekosistem yang membangun sebuah strategi kebudayaan yang itu bisa menjadi pengaruh yang luar biasa. Itu yang justru mungkin dalam hal ini juga ini juga menjadi salah satu dalam rangkaian untuk menuju bersama bangun ekosistem. Karawitan itu bukan hanya cukup hanya disajikan, dinikmati, tapi juga mungkin dibicarakan sebagai bentuk refleksi ya. Ekosistem yang hilang apa? Kritik. Kita tuh nggak punya kritik banyak. Kapan sih kita setelah berpentas ke foto festival krisis kritik? Nah, sekali waktu dibicarakan sebenarnya itu lintasnya bagaimana, beda-beda misalnya, lalu menjadi semacam refleksi untuk pembelajaran. Kita hanya terjebak pada festival-festival di euforia perayaan saat itu setelah selesai dapat piala selesai. Tapi tidak pernah belajar soal refleksi. Pengalaman bukan hanya pengalaman intelektual, tapi pengalaman estetik apa sih yang ketika kita bermain bersama, menyajikan bersama itu kemudian itu menjadi pengalaman batin yang bisa memperkaya. Makanya sampai muncul agama karawitan yang Mbak Penny tadi karena soal tadi penghayatan sebenarnya dia menjalani itu bukan semata-mata sebagai wah saya profesi enggak. Dia jalani itu sepenuh hati kok. Saya enggak artinya apa ya enggak kok bisa ya. Mungkin Mbak Penny juga susah menjelaskan namanya tadi tulisannya kalimat-kalimatnya lebih kepada bahasa-bahasa rasa kan. Ya itu karena memang sudah menjadi ini ya, jadi bagian laku gitu. Ilmu itu lakunya kan laku kan. Jadi kira-kira begitu Mas Anwar. Mohon maaf kalau ada kekurangan betul. Jadi sembah nuwun, matur nuwun Dokter dari kira-kira ini kalau dilanjutkan mungkin kan selesai besok. Kalau melalui malam maghrib nanti Taman Budaya harus memberikan konsumsi lagi. Tidak ada dalam anggaran. Sebelum kita tutup mungkin saya juga akan menyumbangkan rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan siang hingga sore hari ini, bahwa pada intinya komodifikasi, kontestasi, dekonstruksi itu proses yang sudah dilalui dalam kehidupan karawitan sejak dulu. Yang dulu nggak disebut, nggak kenal istilahnya. Ketiga-tiganya ini mewarnai dinamika kehidupan karawitan hingga bisa seperti ini. Ini sekaligus mungkin juga mungkin tambahan pengetahuan untuk teman-teman. Kalau dulu gamelan itu hanya mungkin satu nada, mungkin loh. Ketika ada orang menjadikan 2 nada, 3 nada, mungkin pada waktu itu pakai bacok-bacokan juga itu. Tapi sekarang kita yang menikmati sekarang malah sudah 5 nada, ya bisa diterima. Karena apa? Jawabannya karena kebetulan selera pada saat ini orang sudah sampai 5 nada cukup, bahkan kurang cukup. Kalau sekarang kita hanya diberikan gamelan yang 2 nada, kurang pasti. Gamelan bisa bertahan sampai sekarang ini karena tidak lepas dari perubahan-perubahan yang sudah berlangsung dan selalu sesuai dengan zaman. Yang tersisa dari
perkawinan selera dengan perubahan itu tadi, ya sekarang zaman yang kita lihat. Kontestasi meniti zaman menjelma dalam berbagai keragaman daya cipta rasa karsa menuju perkembangan karawitan yang dinamis. Komodifikasi yang mewacanakan pemaknaan kemanfaatan dan keberlangsungan kehidupan karawitan juga menyentuh dan menggeser beberapa nilai-nilai bahkan pada arah dekadensi. Pembacaan ulang, pencermatan ulang adalah pemaknaan halus karawitan, karena karawitan dari kata rawit, kayak kuliah. Rawit ki apa dihaluske? Karawitan ki ra cakepan kirungan asu. Enggak ada. Boten wonten. Nesuwe ra iso, nesuwe nganggo palaran. Tung 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 terus arek nganteme pakai nembak. Bagaimana cara karawitan memaknai dekonstruksi tidak akan seliar ilmu disiplin yang lain. Pasti dengan cara yang lebih halus. Artinya pembacaan ulang, jadi ini masih sesuai enggak ya? Oh ini beda level penabuh. Oh berarti gending yang spesifikasinya seperti ini harus kita rusak. Tapi rusaknya pasti positif, tetap jadi enak. Hanya melalui penyesuaian-penyesuaian. Dan masih banyak contoh. Pembacaan ulang, pencermatan ulang adalah pemaknaan halus karawitan terhadap dekonstruksi yang sebenarnya sudah menjadi bagian yang melekat dari proses tubuh, melekat dari karawitan. Semuanya akan tergantung pada kedalaman pemaknaan dan pengendapan rasa kita terhadap karawitan dalam merelevansikannya dengan perkembangan zaman secara bijak dan confident. Percaya diri itu yang paling penting. Mbak Penny juga mengatakan demikian, Mas Dian juga demikian, Pak Bayu menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dari audiens juga dengan percayalah diri, optimis. Kita sebagai masyarakat karawitan apapun kontribusinya, yang duduk di sini tidak semuanya pelaku, tapi mesti punya rasa peduli karena hari ini rawuh ke sini. Jadi mesti kecantol dengan yang namanya karawitan pasti. Berapapun kadarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bertahan sampai pada penghujung acara ini. Terima kasih atensinya dan tentu kita masih bersama-sama dengan Taman Budaya Yogyakarta. Masyarakat karawitan Yogyakarta ini sebetulnya merupakan satu forum ya. Forum kita sebenarnya punya Instagram loh. Nanti di follow sih, Mas Karyo. Moga nanti bisa kita saling berdiskusi biar tidak hanya dalam rangka ketemu sarasnya, tetapi apapun yang menjadi keluh kesah dan menjadi pemikiran masyarakat karawitan Yogyakarta bisa tetap selalu terkomunikasi dan tershare begitu. Terima kasih pada narasumber Mbak Penny, Mas Dian dan Pak Bayu atas waktunya, dan mohon maaf jika saya dalam membawakan diskusi ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Redian. Matur nuwun. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para sinetron dan para narasumber. Tadi semenjak saya menyaksikan ini, saya tuh kelupaan ya, harusnya ada subjudul interseksi sosio seni karawitan, kontestasi, komodifikasi dan dekonstruksi. Nggak bahaya Pak. Seharusnya itu menjadi suatu penegas. Oke. Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang sudah dibahas oleh Pak Bayu tadi sudah menjadi spoiler untuk Sarasehan Mas Karyo yang ketiga. Di tanggal 10 Oktober temanya adalah kritik karawitan. Jadi teman-teman sana Pak Bayu sudah memberikan spoiler walaupun tidak ada diskusi sama sekali. Dan kami dari masyarakat karawitan Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada UPT Taman Budaya Yogyakarta, Dana Keistimewaan, Paniran Deo Keistimewaan dan Jeda Istimewa, dan juga tentu saja para narasumber, moderator dan juga para hadirnya selalu setia dengan acara Sarasehan Masyarakat Karawitan Yogyakarta. Harapannya tidak hanya sampai sini karena masih banyak sekali episode dan juga topik yang akan kita bahas di Sarasehan ini. Dan sekali lagi mengingatkan pesan dari Mas Anon untuk bisa follow Instagram Masyarakat Karawitan Yogyakarta, karena nanti di situ bisa ada suatu informasi, dan juga tidak lupa follow akun Instagramnya Taman Budaya Yogyakarta. Nanti
Selain Sarasehan Mas Karyo juga ada Sarasehan yang lain yang tentu saja sangat menarik untuk diikuti oleh kita semuanya. Dan pada akhirnya acara ini sudah selesai. Saya lagi terima kasih dan mohon maaf kalau sekiranya penyelenggaraan acara ini banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan, dan semoga kedepannya menjadi evaluasi tersendiri. Saya Imadi Kristia Wiranata Lediana mewakili panitia mengucapkan mohon maaf juga, dan kami akhiri dengan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang, monggo Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Nanti foto dulu dari narasumber dan juga moderator, nanti dilanjutkan dengan foto bersama. Dan pastikan tidak meninggalkan sampah di